Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menghitung valuta asing atau yang disingkat dengan falas, ya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih falas itu. Kenapa kita sering mendengar falas-falas gitu ya? Oke. Falas adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional. Jadi mata uang asing ya yang digunakan untuk transaksi perdagangan internasional saja. Sama seperti mata uang lainnya, falas juga memiliki nilai kurs yang resmi dan tercatat dalam bank sentral. Nah, salah satu contoh falas atau valuta asing yang sering dikenal adalah mata uang dolar, ya kan? Nah, selain itu masih ada lagi ringgit, terus euro, rupiah. Nah itu adalah valuta asing. Nah, itulah tadi sedikit tentang valuta asing atau falas. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitungnya. Tetapi sebelum itu, kita akan membahas beberapa istilah dalam naik turunnya kurs ya. Ada revaluasi, devaluasi, apresiasi, dan depresiasi. Revaluasi, depannya re berarti naik ya. Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melakukan intervensi. Intervensi itu apa? Campur tangan ya, agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Kebalikannya adalah devaluasi, berarti mata uangnya turun ya. Kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri, khususnya pada mata uang asing yang sangat berpengaruh pada perdagangan internasional. Jadi yang sangat berpengaruh ya. Tujuan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang rupiah dalam negeri tetap stabil dan menjaga nilai ekspor dan impor serta menjaga nilai devisa negara. Jadi kan dengan menurunkan mata uang ini nanti nilai ekspornya itu akan lebih lebih banyak kegiatan ekspor gitu ya. Oke. Kemudian ada apresiasi, itu adalah naiknya nilai mata uang karena mekanisme pasar. Jadi karena adanya mekanisme pasar, naik turunnya mungkin bahan baku dan lain sebagainya ya. Jadi bukan karena kebijakan pemerintah, tetapi memang karena disebabkan adanya kegiatan ekonomi pasar. Nah, di dalam pasar maksudnya begitu ya. Kemudian kebalikannya adalah depresiasi, yaitu turunnya nilai mata uang karena mekanisme pasar juga. Jadi ada revaluasi, devaluasi, apresiasi, dan depresiasi. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung ya. Nah, sebelum kita menghitung harus kenal jenis kursnya dulu. Kurs itu apa ya? Nah, kurs itu adalah suatu istilah yang cukup sering digunakan saat ada penukaran uang asing dengan uang rupiah atau sebaliknya. Nah, jenis kurs itu kurs jual, kurs beli, kurs tengah. Kurs jual itu kurs yang berlaku jika bank menjual falas ya. Kita bertindak sebagai banknya. Jadi bila ada soal atau pertanyaan, jadi yang diperhatikan bahwa kita bertindak sebagai bank, membeli atau menjual kepada seseorang. Jika kita menjual kurs kepada seseorang, maka menggunakan kurs jual. Jika kita membeli kurs dari seseorang, maka kita menggunakan kurs beli, gitu ya. Kemudian kurs tengah adalah suatu kurs yang berada di antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah bisa diperoleh dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, itu kurs tengah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh penggunaan kurs beli ya. Anita adalah wisatawan dari Amerika. Dia akan berkunjung ke Indonesia. Anita memiliki uang sebesar $1.000. Ya, dia berarti kan Anita memiliki valuta asing yaitu $1.000 ya. Dia membutuhkan rupiah untuk bisa ke Indonesia. Oleh karena itu, dia menukarkan uangnya ke bank. Kurs jual yang berlaku saat itu $1 adalah 14.000 dan kurs beli $1 adalah 13.000. Berapa rupiah yang diperoleh Anita?
Hal ini akan menggunakan kurs beli karena bank membeli falas yaitu dolar dari Anita. Nah, falasnya kan punyanya Anita tadi ya kan, dolarnya ini punyanya Anita, maka kita bertindak sebagai bank, maka kita membeli valuta asing dari Anita menggunakan kurs beli. Perhitungannya, kurs beli 1 dolarnya tadi adalah 13.000 ya. Kemudian uang yang diperoleh Anita berapa? Nah, 13.000 rupiah dikalikan 1.000 dolar uangnya Anita tadi. Jadinya dia akan mendapatkan rupiah senilai 13 juta rupiah. Inilah uang yang diperoleh Anita dalam bentuk rupiah. Nah, itulah contoh dari penggunaan kurs beli. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh penggunaan kurs jual ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kurs jual. Rio ingin pergi ke Amerika, dia memiliki uang sebesar 50 juta rupiah. Dia membutuhkan dolar untuk bisa ke Amerika. Oleh karena itu, dia menukarkan uangnya ke bank. Kurs jualnya adalah 1 dolarnya 14.000, kurs beli 1 dolarnya adalah 13.000. Berapa dolar yang diperoleh Rio? Nah, dia akan menggunakan kurs jual karena bank menjual falas yaitu dolar kepada Rio. Nah, Rio tadi kan punya rupiah, berarti banknya yang punya falas kan gitu. Akhirnya bank akan menjual falas yaitu dolar tadi kepada Rio. Perhitungannya adalah kurs jualnya tadi 14.000 ya, berarti ini ya. Kemudian uang yang diperoleh Rio berapa dolar? Nah, uangnya Rio tadi kan 50 juta. Nah, ini kan berarti 50 juta dibagi kurs jual dibagi 14.000. Jadinya 3.571,43 dolar. Ini yang diperoleh oleh Rio ya dalam bentuk dolar. Nah, itu dia. Ini contoh satu lagi. Nah, contoh satu lagi di sini, Subroto adalah pemilik perusahaan sepatu di Indonesia. Dia melakukan ekspor sepatu ke Singapura, mendapatkan 40 juta rupiah. Kemudian dia juga melakukan impor barang dari Singapura sebesar 1.200 dolar. Kurs jual dalam 1 dolarnya adalah 12.000, kurs beli dalam 1 dolarnya adalah 11.000, misalnya begitu ya. Berapa uang yang diperoleh Subroto? Nah, ini dalam hal ini kita akan menggunakan kurs beli karena bank membeli falas dari Subroto. Perhitungannya bagaimana? Sisa uangnya Subroto berapa kan begitu? Setelah ada ekspor dan impor. Nah, ekspor dia 40 juta. Ya kan? Kemudian impor 1.200. Maka karena Subroto memiliki falas ditukarkan ke bank, maka banknya membeli falas kepada Subroto. Nah, menggunakan kurs beli kan karena Subroto memiliki falas yaitu dolar 1.200 ditukar ke bank, berarti banknya punya rupiah. Nah, bank membeli falas kepada Subroto ini. Jadinya 1.200 dolar kalikan 11.000. Nah, ketemunya adalah 13.200.000 rupiah. Kemudian sisa uang Subroto berapa setelah ada ekspor impor? Nah, uang yang diperolehnya adalah 40 juta ini, ekspornya dikurangi impor 13.200. Maka sisanya adalah 26.800.000 rupiah. Ini yang diperoleh oleh Subroto dalam kegiatan ekspor impor tersebut. Gitu ya, paham ya? Nanti kalau misalnya kurang paham nanti bisa dibolak-balik memutar videonya kembali dan bisa ditanyakan juga ya di kolom komentar maupun secara jabri. Oke. Nah, ini ada soal satu, silahkan dicoba untuk mengerjakannya seperti contoh yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, ini dia. Tania adalah wisatawan dari Malaysia akan berkunjung ke Indonesia. Dia memiliki uang senilai 5.000 ringgit. Dia membutuhkan mata uang rupiah sehingga dia menukarkan uangnya ke bank. Selama di Indonesia, Tania menghabiskan uang senilai 4.500.000 rupiah. Kurs jual saat itu 1 ringgitnya 3.600, kurs belinya 1 ringgitnya 3.200. Berapa ringgit yang dimiliki Tania saat kembali ke Malaysia? Jadi sisa uang Tania itu tinggal berapa ringgit? Begitu. Nah, mudah sekali ini ya. Nanti sekalian pahami contoh yang sudah disampaikan tadi ya. Itulah tentang valuta asing dan perhitungannya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.